cilaka yang kita sebut adalah akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kenapa sejak awal kita sudah katakan hal seperti itu? Undang-undang yang dibuat sangat ugal-ugalan, sangat tidak partisipatif untuk kepentingan publik, di mana undang-undang itu dibahas secara diam-diam dan banyak organisasi serikat buruh tidak pernah tahu geraknya seperti apa ketika diserahkan kepada DPR. Kami bersama pada saat itu Gerakan Buruh Bersama Rakyat terus melakukan propaganda, aksi-aksi, bahkan bersama seluruh gerakan rakyat, mulai dari kaum buruh, pemuda, mahasiswa, pelajar, miskin kota, di mana pada saat itu melakukan penolakan. Banyak yang menjadi korban, bahkan terjadi penangkapan terhadap para aktivis menolak undang-undang cilaka tersebut, kawan-kawan. Salah satunya karena cuitan di Twitter pada saat itu. Kami sampai hari ini akan siap bersama-sama kawan-kawan SPSI, kawan-kawan gerakan lainnya untuk bersama-sama bagaimana kita berjuang memastikan agar undang-undang cipta kerja tidak berlaku di bangsa kita, kawan-kawan. Undang-undang cipta kerja tidak hanya kaum buruh yang akan dieksploitasi, mulai dari masyarakat adat yang ada di pelosok negeri, mulai dari kaum perempuan dan masyarakat di pesisir, mulai dari kaum muda, pelajar, mahasiswa yang hari ini masih duduk di bangku kuliah, bahkan di bangku sekolah, akan juga menjadi korbannya. Kita tahu Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan tentang bahwa undang-undang cipta kerja itu adalah undang-undang yang tidak konsisten, inkonstitusional. Artinya apa? Dia cacat hukum, cacat formil, mulai dari pembentukannya saja sudah cacat, apalagi isinya, betul nggak? Kalau pembentukannya sudah cacat, kemudian kita tahu para pejabat yang duduk di lingkar kekuasaan, termasuk presiden, mengajarkan kita tidak patuh terhadap hukum, kawan-kawan. Padahal di negeri kita katanya rakyat harus patuh terhadap hukum. Tapi siapa sebenarnya pelanggar hukum itu? Kekuasaan, mereka yang menjadi bagian kerakusan kepentingan kapital. Mereka menjadi bagian ketanasan kepentingan para kapital, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup pemuda, hidup mahasiswa, hidup perempuan. Sekali lagi, tentu saya mewakili kawan-kawan Konfederasi Kasbi menyampaikan akan siap kita berjuang secara bersama-sama ke depan, kawan-kawan. Kita tidak lagi bisa berharap dengan elit politik, partai politik. Sejak dari awal saya bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat pada saat itu diterima oleh pimpinan DPR agar tidak melanjutkan pembahasan undang-undang cilaka tersebut. Faktanya, kawan-kawan, kita akan ada aksi tanggal 8, tanggal 5-nya sudah diketuk palu secara diam-diam. Itu realitanya apa? Apakah mereka mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat, atau mereka menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan dan kapital? Tapi kita buktikan bahwa hari ini rakyat masih tidak menghendaki undang-undang cipta kerja. Karena undang-undang cipta kerja itu adalah malapetaka bagi seluruh rakyat Indonesia, malapetaka bagi bangsa Indonesia, kawan-kawan. Lihat sumber daya alam kita dieksploitasi hanya kepentingan segelintir orang. Lihat perbudakan di perkebunan di Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, itu masih terjadi. Kawan-kawan yang dekat dengan kekuasaan, akses dengan pemerintahan saja masih terjadi perampasan terhadap hak rakyat. Apalagi
yang jauh dari kekuasaan. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Itulah realita kekuasaan kita hari ini. Katanya saya ini wong cilik berpihak kepada rakyat, tapi sembako semakin tidak terbeli oleh rakyat. Katanya semua elit politik bersuara karena mereka berpihak pada rakyat. Faktanya minyak goreng semakin tidak dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah kita bilang mereka mendengarkan aspirasi rakyat, tapi penggusuran perampasan tanah dari pelosok negeri sampai ke kota besar terus terjadi. Betul nggak kawan-kawan? Kemudian ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita bersama DPR? Mau merevisi Undang-Undang Nomor 12 tahun berapa? 2011 tentang tata cara pembuatan undang-undang. Orang mereka buat undang-undang bertentangan dengan undang-undang, kok undang-undangnya yang mau direvisi? Undang-undang pembuatan perundang-undangan. Yang bodoh itu kita atau siapa kawan-kawan? Hah? Yang licik dan kelas itu kita atau para pemimpin di negeri ini kawan-kawan? Tunjuk hidung mereka. Yang disuruh dibenahi tentang pembuatan undang-undangnya. Syarat dari pembuatan undang-undang apa? Dia harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia harus terbuka kepada seluruh stakeholder di bangsa kita. Tapi bikin undang-undang aja kayak main kucing-kucingan. Waktu itu kami ketika bertanya, mana draftnya? Kata pihak pemerintah, ya nanti kita akan buka. Tapi sampai mau diserahkan kepada DPR kita nggak dapat. Tapi ketika kita dapat draftnya, siapa yang jadi korban, yang menjadi tudingan? Rakyat katanya hoak, belum membaca sudah membuat isu. Tapi faktanya apa? Ketika kita sudah dapat draftnya, betul kan pendegrasian terhadap hak rakyat? Betul kan yang terjadi adalah justru mengurangi nilai-nilai kesejahteraan? Itu realita. Jadi wajar kalau pemerintah bilang intai orang-orang yang tidak pro, bangun kok narasi kontra terhadap orang-orang yang tidak pro. Kita bukan bicara tentang pro atau tidak dengan upaya pemerintah, tapi kita bicara tentang keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan di seluruh Republik Indonesia, kawan-kawan. Jadi kalau kita ini bersuara lantang, selalu dikaitkan dengan orang yang tidak baik. Kalau kita bersuara lantang, bahkan diteror, diancam, bahkan sampai di penjara. Betul nggak? Saya termasuk salah satu menjadi korban teror ketika habis aksi 13 Januari di DPR, penolakan undang-undang Cilaka pada saat itu. Kantor Kasbi diberondong oleh orang-orang aksi yang tidak bertanggung jawab, membakar ban. Bahkan kami diancam untuk dibubar. Kami sampaikan pada saat itu, kami tidak akan takut kehilangan nyawa kami pun ketika mempertahankan keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup seluruh rakyat yang terus melawan. Selamat sore, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.